Pada abad ke-16, bangsa Belanda mengarungi Samudra Hindia menuju Indonesia untuk tujuan berdagang. Namun kekayaan tanah Nusantara rupanya mengalihkan niat awal mereka dari sekedar berdagang menjadi keinginan untuk memiliki. Belanda yang juga dikenal sebagai kompeni, lalu mengadakan perjanjian dengan para raja Nusantara. Melalui perjanjian yang mengikat dan sesungguhnya merugikan para raja dan rakyat Nusantara. Kekuasaan kompeni semakin hari semakin kuat. Kuku penjajahan pun mulai ditancapkan. Kekuasaan mereka tidak lagi hanya di sektor ekonomi, namun juga di sektor pemerintahan. Dengan kekuatan yang semakin besar, kompeni lalu menerapkan peraturan yang mewajibkan raja-raja Nusantara menyetor upeti kepada mereka. Rakyat pun diwajibkan menyerahkan sebagian besar hasil bumi yang mereka dapatkan kepada kompeni. Lalu, kekejian kompeni meningkat dengan dilaksanakannya kerja rodi, sebuah pemaksaan terhadap rakyat untuk bekerja tanpa upah demi kepentingan pembangunan jalur-jalur ekonomi kompeni. Kekejian kompeni melahirkan para pembela kebenaran. Perlawanan dari tokoh-tokoh pemberani di seluruh pelosok Nusantara bermunculan untuk melawan penindasan. Mulai dari Aceh, Padang, Jogja, Bali, Ambon, dan daerah-daerah lain. Namun sangat disayangkan, karena perlawanan itu bersifat kedaerahan, maka kompeni yang memiliki kekuatan senjata dan prajurit yang lebih modern, tanpa kesulitan mampu memadamkan perlawanan-perlawanan tersebut. Puncak kekejian kerja paksa terjadi ketika Gubernur Jenderal Danles yang berkuasa pada tahun 1808 sampai 1811 memerintahkan rakyat untuk mengerjakan pembuatan jalan raya pos atau de Grote Posweg Anyer Panarukan sepanjang 1000 km. Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch yang menggantikan Leonard P.J. Burggraaf Dubus de Geschiedenis pun tak kurang kejinya. Ia memerintahkan tanam paksa atau dikenal juga sebagai kulturstelsel. Tujuannya adalah memenuhi kebutuhan kompeni untuk ekspor ke Eropa. Penderitaan rakyat pun semakin menyedihkan. Kelaparan, rendahnya nutrisi, serta kekurangan gizi pun melanda. Dan rendahnya kesadaran akan kebersihan, ditambah buruknya sistem sanitasi, menyuburkan berbagai bala penyakit. Semua kekejian kompeni menyuburkan kebodohan rakyat. Pengetahuan mereka tentang pengobatan dan kedokteran di masa itu sangatlah minim. Mereka hanya berharap kepada para dukun, yang saat itu mereka percayai akan mampu menyembuhkan semua jenis penyakit yang mereka derita. Tahun 1847, Dr. W. Bosch yang menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan mendapat laporan bahwa di Karesidenan Banyumas telah menyebar penyakit menular yang tak mampu lagi disembuhkan oleh para dukun. Lalu dibuatlah sebuah buku tentang tuntunan kesehatan berbahasa Jawa, berbahasa Melayu yang disebarkan kepada para kepala desa. Namun upaya ini tidak berhasil. Bala yang menyebar ini lalu dicoba untuk ditanggulangi oleh para dokter Belanda. Menyadari minimnya tenaga dokter pada masa itu, timbullah sebuah gagasan untuk mendidik para pemuda bumi putra menjadi juru suntik. Dan pendidikan itu diberi nama Kursus Juru Kesehatan yang didirikan pada tahun 1851. Pada tahun 1856, Kursus Juru Kesehatan berganti nama menjadi Sekolah Dokter Jawa yang bertempat di Rumah Sakit Militer Walter Freden dengan direkturnya Dr. P. Bliger. Lalu Sekolah Dokter Jawa pun berkembang. Siswa pun bertambah banyak. Mereka berdatangan tidak saja dari Jawa, tapi juga dari Sumatera, Ambon, dan daerah lain. Pada tahun 1899, Dr. H.F. Roll mengajukan gagasan untuk mendirikan sebuah bangunan baru yang terpisah untuk para siswa mengenyam pendidikan kedokteran, mengambil tempat di samping Rumah Sakit Militer Walter Freden, dan pembangunannya selesai pada tahun 1902. Gedung baru itu lalu diberi nama Stovia
atau School tot Opleiding van Inlandse Artsen, dan Dr. H.F. Roh menjadi direkturnya yang pertama. Stovia adalah tempat pendidikan yang juga memiliki asrama. Dalam perkembangannya, seiring meningkatnya kebutuhan, terutama kebutuhan akan ruang praktek, maka pada tahun 1920, tempat pendidikan Stovia pindah ke gedung yang baru di Jalan Salemba nomor 6. Kepindahan pendidikan Stovia ke gedung baru tidak dilakukan sekaligus, namun dilakukan secara bertahap. Gedung lama Stovia digunakan sebagai sekolah tingkat MULO atau SMP dan AMS atau SMU, dan sekolah asisten apoteker. Pada masa pendudukan tentara Jepang, tahun 1942 hingga 1945, gedung Ex Stovia ini oleh pihak Jepang digunakan sebagai tempat penampungan bekas tentara Belanda sebagai tawanan perang, Batalion 5 Ex Knil. Setelah Jepang menyerah terhadap sekutu, ex-serdadu Knil yang sebagian besar berasal dari Ambon menghuni gedung Ex Stovia sampai tahun 1973. Pada tanggal 20 Mei tahun 1974, Presiden Soeharto meresmikan gedung ini sebagai Gedung Kebangkitan Nasional, dikelola oleh Pemda DKI yang di dalamnya diselenggarakan 4 museum, yaitu Museum Budi Utomo, Museum Kesehatan, Museum Pers, dan Museum Pergerakan Wanita. Di dalam gedung ini juga terdapat kantor yang dikelola pihak swasta. Pada tanggal 27 September tahun 1982, pengelolaan Gedung Kebangkitan Nasional dialihkan kepada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Lalu pada tahun 1983, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan surat keputusan yang menetapkan gedung ini sebagai bangunan cagar budaya. Pada tahun 1984, diterapkan struktur organisasi dan tata kerja, melebur keempat museum menjadi satu dengan nama Museum Kebangkitan Nasional, memindahkan kantor swasta yang ada di dalamnya dan mengisi ruang bekas kantor swasta untuk pengembangan museum. Di Museum Kebangkitan Nasional ini, pada tahun 1907, Dr. Wahidin Sudirohusodo memberikan ceramah propaganda study found di hadapan para siswa Stovia. Di ruang anatomi, pada tanggal 20 Mei 1908, para pelajar Stovia dipimpin Raden Sutomo mendirikan organisasi modern Budi Utomo. 1 Maret tahun 1915, Sattiman Wiryo Sanjoyo mendirikan organisasi Trikoro Darmo, sebuah organisasi kedaerahan pertama di Indonesia, yang di kemudian hari berubah menjadi Yongyava pada tahun 1917, diikuti oleh pembentukan Yong Sumatranan Bon. Museum Kebangkitan Nasional menempati lahan seluas 14.625 meter persegi. Gedung Ex Stovia ini memang bisa dibilang tak berubah secara bentuk fisik, namun secara fungsi, keberadaannya
kini diabadikan menjadi pengingat bagi para generasi baru tentang gejolak semangat perjuangan bangsa yang mengisahkan sejuta cerita kepahlawanan para pemuda pada zamannya untuk bisa diambil sebagai sumber tauladan generasi penerus dalam mengisi kemerdekaan Indonesia yang telah mereka persembahkan dengan tetes darah dan air mata.